Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukanlah kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 7 yang berbunyi, "Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, ia juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah bagi umat yang percaya dan tidak percaya, Yesus Kristus batu penjuru. Di dalam suasana perayaan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, umat manusia, tentu saja apabila kita ditolak oleh orang yang diharapkan boleh menerima kita, itu adalah merupakan suatu pukulan besar bagi seseorang maupun kita. Kristus adalah Sang Khalik, pencipta dunia dan segala isinya. Ia ditolak oleh ciptaannya sendiri sejak Natal atau kedatangannya ke dunia umat manusia ini. Dia adalah batu hidup, batu yang dapat memberikan kehidupan kepada setiap orang yang mau menerimanya. Alasan mengapa Yesus Kristus itu ditolak oleh orang-orang Israel maupun orang Yahudi atau kita juga di masa kini umatnya hingga sekarang adalah, pertama, orang Israel atau orang Yahudi pada masa itu maupun pada masa kini di dalam hidup kita memiliki cara pandang yang salah. Mereka meyakini bahwa Mesias datang untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Tetapi ternyata Yesus tidak demikian. Kedua, orang Israel atau orang Yahudi melihat dengan kacamata manusia. Mereka memandang remeh. Tidak mungkin Mesias keturunan dari tukang kayu miskin dan berasal dari Nazaret di Galilea. Ketiga, pengajaran Tuhan Yesus, kontroversi dan popularitas mereka menjadi akan hilang karena kalah dengan popularitas Tuhan Yesus yang mengalahkan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kehadiran Tuhan Yesus menjadi ancaman buat mereka karena banyak pengajarannya bertentangan dengan yang mereka pegang. Mujizat dan hikmatnya telah membawa banyak orang mengikut Tuhan Yesus sehingga mereka merasa tersaingi dan takut tersisihkan. Alasan-alasan itu semualah yang membuat Tuhan Yesus ditolak, ditangkap, diadili, dianiaya, dan berakhir dihukum mati di kayu salib, hukuman yang sangat hina itu. Namun Tuhan Yesus adalah batu penjuru yang hidup. Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga sehingga memberikan jaminan hidup kekal kepada setiap orang yang mau mengimani dan mempercayainya sebagai Mesias atau Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Di dalam hal yang berkaitan dengan pekabaran Injil, ada suatu kisah di mana seorang pemuda yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia memiliki kerinduan untuk dapat memberitakan Injil kepada tetangganya. Ia mendoakan tetangganya sebelum ia pergi bertamu. Menurut hati kecilnya, ia berkata bahwa tetangganya itu akan menerimanya karena ia memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan tetangganya itu, juga pernah bertanya mengenai Tuhan Yesus. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bukan hanya beritanya tidak didengarkan, tetapi ia juga ditolak, bahkan diusir dari rumah tetangganya itu. Sang pemuda ini tidak menyangka perlakuan buruk tetangganya. Ia sedih, tetapi tidak mau berlarut-larut di dalam kesedihannya, karena ingat akan Tuhan Yesus sendiri pernah ditolak, mengalami penolakan sejak kelahirannya, sejak Natalnya.
ia tetap bersyukur karena menerima Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya tidak mengubah jaminan hidup kekal yang telah ia terima dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sesungguhnya apabila kita sudah dapat merasakan bahwa dengan menerima jaminan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus itu, maka mari kita bersyukur, berterima kasih kepadanya atas anugerah yang kita terima, dan kita wajib terus memberitakannya tentang kabar sukacita, berita Injil keselamatan itu kepada sesama kita umat manusia siapapun mereka. Namun, bila kita belum, janganlah tunda-tunda lagi. Kita harus senantiasa mau menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang dapat membebaskan kita dari segala kuasa, apapun juga yang mencoba menghambat kita untuk sampai kepada kehidupan yang kekal di sorga. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk memiliki hidup yang tidak hanya berhenti sampai ketika kami harus meninggalkan dunia ini, terpisah antara badani kami dengan roh kami, tetapi kami juga memiliki jaminan hidup yang kekal ketika Tuhan mau hidup lahir di atas muka bumi di tengah kami. Sesungguhnya mati binasa akibat dosa-dosa kesalahan kami, tetapi dengan pengampunan-Mu Tuhan menjamini kami sampai kelak pada kehidupan yang kekal di sorga. Dan untuk itu penolakan yang masih saja terjadi, keengganan orang untuk mengucapkan selamat hari Natal saja adalah bentuk penolakan yang masih mereka lakukan untuk tidak menerima satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami hari ini. Dan untuk itu kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tuntunan bimbingan-Mu saja Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mau berdoa, bersembah sujud, bermohon kepadamu. Amin.